Ya, jumpa lagi TaxMate dengan kita penyuluh pajak dari KPP Pratama Jakarta Menteng 3. Udah masuk di bulan Mei, kita mau bahas ini ya. eh di bulan April kemarin kan banyak wajib pajak yang terkendala tentang pelaporan SPT tahunan PPh Badan 1771 via e-form DJP online. Nah, beberapa eh, pertanyaan, keluhan sudah masuk ke kami, kemudian kita carikan solusinya gitu ya. Dan syukur eh, pada berhasil semua. Memang karena eh, nggak berhasilnya karena beberapa hal yang mungkin wajib pajak belum tahu juga mungkin. Yang tahun-tahun kemarin ngisinya biasa aja, sekarang ada perubahan ternyata kok nggak bisa, itu mungkin jadi eh, bikin jadi nggak valid SPT-nya. Nah, kita mau bahas dari sisi e-form, dari sisi SPT tahunan PPh Badan e-form, apa-apa saja hal-hal yang menyebabkan SPT tahunan itu nggak valid e-formnya. Nah, eh mungkin TaxMate ada yang bertanya, kenapa eh kenapa masih bahas ini kan udah 2025 ya, kenapa masih bahas SPT tahunan e-form, padahal untuk tahun depan 2025 itu kita sudah pakai Cortex ya. Pelaporan SPT tahunan itu masuk tahun pajak 2025. Nah, kalau seperti kita ketahui tahun 2025 dan selanjutnya itu semua pelaporan menggunakan Cortex, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Mungkin ada yang bilang, ngapain sih 2025 masih bahas e-form, nggak relevan gitu ya. Nah, perlu diingat bahwa memang betul 2025 ke depan itu menggunakan Cortex ya. Tapi apabila dari TaxMate semua, misalnya nih SPT tahunannya itu kebetulan ada salah gitu kan, nggak salah mau diubah, ada pembetulan. Nah, pembetulannya masih tetap pakai e-form, nggak bisa pakai Cortex karena Cortex tadi ya udah tahu ya 2025 ke depan. Sedangkan 2024 ke belakang, eh, untuk baik tahunan maupun masa itu masih menggunakan DJP online, e-filing buat wajib pajak orang pribadi atau e-form yang PPh badannya ya. Nah, jadi saya kasih tahu, nah konten ini masih relevan setidaknya sampai 5 tahun ke depan ya, gitu ya. Jadi jangan di skip. Kalau misalnya kemarin belum paham, ada yang belum tahu apa-apa saja, ini silahkan diikutin sampai selesai. Kita ada dari tim udah ngumpulin beberapa hal yang uh, sering muncul membuat SPT tahunan e-form itu nggak valid gitu kan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kalau yang dari yang um, apa ya mungkin yang udah pakai e-form dari lama, itu pasti hal yang pertama adalah e-form itu tidak bisa menggunakan karakter khusus. Jadi isian di SPT-nya itu isiannya tidak boleh menggunakan karakter khusus, misalnya bintang, terus pagar, dan gitu kan, karakter dan ada, terus yang sering muncul ad gitu ya. Nah, gitu. Kalau ad masih bisa ya kayaknya, email ya. Kalau isi email, ada isi email nggak sih? Coba nanti dicek kembali.
Yang jelas karakter khusus itu tadi yang sering apa namanya, kadang dipakai sama wajib pajak gitu kan. Ada bintang, terus apa, pagar seperti itu. Karakter khusus mohon dihindari penggunaannya. Jadi kalau misalnya yang pengisian SPT-nya itu modelnya kopas-kopas, misalnya data dari Excel atau dari dokumen apa lain, PDF gitu, silahkan dicek lagi, mohon untuk karakter khususnya dihapus gitu ya. Oke, itu udah aturan udah lama sih ya. Jadi apa, yang jelas ini udah pasti pada paham, kecuali memang mungkin baru pakai e-form baru-baru aja, mungkin belum paham apa itu. Kemudian e-form itu nggak bisa baca apa, desimal, nggak bisa dibaca desimal. Di belakang koma itu dia pasti nanti nggak valid SPT-nya, nggak bisa dikirim gitu. Jadi misalnya angkanya 1112,5, nah itu silahkan dibulatkan aja 1112 gitu, misalnya seperti itu. Jadi hindari karakter khusus dan angka-angka desimal ya, nah, gampang. Nah, paham, silahkan dicek kembali. Kemudian ini yang remeh. Tadi yang pertama kan karakter ya. Yang kedua, hal-hal remeh. eh, Periksa kembali isian tanggal-tanggal yang ada di SPT. Misalnya tanggal apa ya? Tanggal, kalau di e-form itu tanggal, selain tanggal tanda tangan apalagi ya? Saya agak lupa. Nanti coba dicek lagi terkait dengan tanggal-tanggal yang muncul di e-form SPT PPH Badan gitu ya. Itu nanti dipastikan tanggalnya valid, misalnya misalnya tanggal 29 Februari gitu. 29 Februari 2023 gitu. Nah, itu kan nggak ada. 2023 Februarinya sampai tanggal 28. Nah, itu silahkan dicek lagi tanggalnya harus valid. Terus tahunnya mungkin ada yang eh, nulis tahun 2022 jadi 20022 gitu misalnya. Nah, itu nggak valid pasti. Kalau tahun kan 4 angka ya, 4 angka seperti itu. Kemudian apa lagi ya? Ya, paling tanggal itu dipastikan tanggalnya ada, beneran valid ada, dan tidak salah penulisan. Misalnya kan eh, itu tahun itu 4 angka gitu ya. Kemudian kalau misalnya lampiran penyusutan itu ini apa? Silahkan menggunakan metode yang eh, disediakan di form ya. Misalnya lampirannya itu nggak boleh kosong, harus dipilih, diisi misalnya metode garis lurus atau GL gitu, atau double declining method. Seperti itu harus dipilih. Itu harus dipilih metode penyusutannya. Kemudian eh, tahunnya itu nggak bisa tahun, misalnya belinya tahun 2010 ditulis 10 doang gitu, nggak bisa. Itu harus 4 digit, 2010 gitu misalnya. Kemudian nilainya nggak bisa desimal ya, silahkan tadi aturannya masih sama, nggak bisa desimal. Ini ternyata penyusutan ini mungkin kan di laporan keuangan mungkin memang angkanya agak keriting gitu, misalnya agak keriting, apa ya, nggak bulat gitu ya. Nah, untuk masuk di e-form silahkan dilakukan pembulatan angka-angkanya. Terus apa lagi ya? Lampiran penyusutan udah ya. Kemudian kita, oh iya, kalau apa triknya kan gini, apa, SPT itu kalau kita bicara formulir ya, itu kan gampangnya dari belakang ya isinya ya. Makanya saya apa
urutin dari belakang. Kita bahasnya urutin dari belakang. Kemudian untuk penyusutan, oh ya penyusutan cuma itu aja ya. Eh, oh ya kalau apa namanya karakter khusus itu em, nggak boleh ada dimanapun ya, nggak boleh ada dimanapun, baik di angka maupun di apa namanya nama, bahkan keterangan pun nggak bisa. Jadi mohon dipastikan lagi semua isiannya tidak ada karakter khusus tanpa terkecuali. Kemudian lanjut ke apa nih? Kredit pajak ya. Nah, kalau kita bicara kredit pajak, coba kredit pajak ini misalnya apa, sekalian kita kasih paham juga. Misalnya kalau yang belum paham, SPT-nya biasanya ngisinya sederhana. Kalau misalnya ada kredit pajak itu kalau nggak salah di lampiran 3. Lampiran 3 itu kredit pajak itu kalau misalnya perusahaan TaxMate semua misalnya ada ini apa mendapatkan bukti potong, misalnya bukti potong atau apa ya selain bukti potong itu SSP PPh pasal 22 itu kan bisa impor ya. Nah itu ada yang harus diperhatikan juga terkait dengan lampiran 3 bukti potong atau kredit pajak ini ya. Uh, yang pertama ini ngisi format tanggal. Tanggalnya itu formatnya DD garis miring garis miring YYYY. Jadi dipastikan formatnya ya, dua angka untuk tanggal, garis miring, dua angka untuk bulan ya, garis miring tahun 4 angka ya. Nggak bisa bulannya cuma angka satu digit gitu, itu nggak bisa. Misalnya kalau Januari berarti kan 01, kalau cuma satu itu nggak bisa. Kemudian untuk alamat, penulisan alamat ini ada kasus dia alamatnya panjang banget, terlalu panjang itu nggak bisa. Nah, yang masih ketemu SPT-nya nggak bisa lapor, nggak valid, coba dicek lagi di alamatnya itu nggak boleh terlalu panjang. Terus kemudian ini sekedar info juga untuk tadi kita bicara SSP pasal 22 impor ya. Itu NPWP pemotongnya itu kita isi NPWP kita sendiri. Iya. Kita kan sebagai importir ya, kita importir, jadi kita masukkan NPWP kita sendiri di situ, gitu ya. Kemudian apa lagi? Terkait dengan ini tadi kita agak lompat ke belakang dikit ya, ada yang ketinggalan di lampiran 5 pengurus. Nah, kalau nggak salah mulai tahun ini itu sudah ada cek data terkait dengan data pengurus. Misalnya kita mau lapor SPT tahunan PPh Badan kan wajib menuliskan data pengurus ya. Aturannya minimal 2, kecuali memang wajib pajak badan hukum perorangan. Nah, itu kan cuma 1 orang. Nah, kalau pengurusnya yang seperti biasa PT, CV yang standar, itu minimal ada 2 pengurus harus dicantumkan di lampiran 5 bagian pengurus, kalau nggak salah bagian B. Di situ NPWP-nya itu harus valid, teman-teman. Harus valid. Soalnya ada kasus kejadian misalnya ini pengurusnya dia lupa NPWP-nya, terus dia asal aja nulis 15 digit, itu pasti sistem nolak karena nggak bisa, karena nanti
pada waktu mau submit itu pasti nanti dicek apakah nomor NPWP-nya itu valid apa enggak gitu kan. Valid, kemudian sama alamat jangan terlalu panjang ya. Pastikan NPWP-nya valid. Kalau TaxMate semua misalnya ada yang dimintain tolong suruh ngisiin SPT perusahaan, data pengurusnya harus lengkap, nama, NPWP, alamat gitu ya. Jangan sampai nggak ada NPWP-nya gitu. Itu harus wajib diisi dan dicek sama sistem. Oh iya, ada info tambahan. Untuk NPWP pengurus nggak bisa NPWP yang sudah hapus, misalnya mohon maaf pengurusnya ada yang sudah meninggal gitu kan, itu nggak bisa, pasti nanti sistem nolak. Kemudian NPWP-nya harus sudah divalidasi dengan NIK gitu ya. Seperti itu untuk lampiran 5. Kemudian lampiran 3 tadi bukti potong udah ya. Terus apalagi ya, lampiran 3, lampiran 2, lampiran 1 ngisi sesuai laporan keuangan ya, beban biaya sama perhitungan. Kita langsung ke induk berarti ya, ke induk. Ini yang apa namanya, sering error, misalnya KLU itu di bagian atas kan ada nama NPWP, itu kan ada habis itu bawahnya ada KLU. Kemudian KLU ini harus benar, KLU-nya benar, sesuai dengan yang didaftarkan pada sistem DJP. Jadi misalnya TaxMate perusahaannya nih dagang gitu misalnya, ya udah masukkan KLU dagangnya apa, bukan tiba-tiba apa namanya, karena berubah usahanya terus KLU-nya berubah, nggak, itu KLU-nya harus disamakan dengan yang terdaftar. Misalnya kalau memang sudah berbeda dengan kondisi di saat ini, silahkan lakukan perubahan data KLU, diupdate datanya ke kantor ya. Kemudian nomor HP, nomor HP itu wajib diisi kan. Kalau nomor telepon itu ada 2 ya, itu mengakomodasi kode area dan nomor telepon. Nah kalau misalnya pakainya nomor HP aja bagaimana, ya ditulis aja di depannya 081 gitu kan, terus belakangnya sisanya di kotak yang belakang. Nah, seperti itu. Kemudian apalagi ya, NPWP. Oh ya, secara SPT secara keseluruhan, mungkin yang apa namanya, yang mungkin ada yang ketinggalan SPT itu kan wajib diisi di setiap lampirannya, di setiap lembarnya gitu ceritanya. Nah, e-form juga sama sebenarnya, ini wajib diisi semua. Jadi kalau misalnya ada yang enggak, misalnya apa ya, ya biasanya nih perusahaan yang belum ada kegiatan misalnya, itu kan masih kosong-kosong semua ya, angka-angkanya itu silakan di ketik angka 0, nggak cuma kosong doang. Kalau kosong berarti apa namanya, sebenarnya itu dianggapnya SPT-nya nggak lengkap diisi. Jadi untuk memastikan kebenaran data, silahkan SPT-nya walaupun nggak ada angkanya tetap harus diisi angka 0 di perhitungannya begitu ya, angka 0. Kemudian udah selesai semua dikirim, diisi gitu kan, kita lanjut ke bagian akhir. Nah jangan lupa ini lampiran-lampirannya dalam bentuk PDF ya. PDF-nya itu dipastikan ada ukuran maksimalnya jangan sampai terlampaui. Kalau misalnya terlampaui pasti nggak bisa dikirim juga nanti. Kemudian terkait dengan lampiran, udah kode pengiriman itu muncul, banyak yang nanya nih, Pak saya mau kirim SPT e-form, kodenya
dapatnya dari mana ya, bingung dia. Nah, kode itu dikirimkan pada saat TextMate semua pada waktu download e-form itu otomatis kodenya terkirim ke email. Jadi silahkan cek email. Beberapa kejadian juga pernah bahwa Pak saya cari di email kok nggak ada. Nggak apa-apa, buka lagi DCP online, kemudian masuk ke e-form ya. Masuk ke e-form, kita masuk ke eh, tahun yang sama, tahun pajak yang sama. Misalnya kita lagi mau lapor 2024 gitu kan, 2024 nggak ada kodenya, kita bikin lagi 2024 tapi ada checklist nanti, eh, cuma minta kode aja. Hanya kode saja, itu nanti silahkan dicentang kemudian kirim. Nanti setelah itu kodenya yang baru akan terkirim di email. Jadi eh, apa namanya, sebenarnya kode itu dari awal sudah ada di eh, email, sudah ada di Bapak Ibu sekalian, cuma mungkin kelewat atau nggak teliti atau apa gitu ya. Jadi itu tadi hal-hal yang banyak ya, banyak kasus, banyak kejadian, hal-hal yang membuat SPT e-formnya nggak valid. Yang pertama kan karakter ya, karakternya nggak boleh aneh-aneh, nggak boleh desimal, kemudian nggak di beberapa field itu terutama alamat biasanya ya, itu nggak boleh terlalu panjang ya, terlalu panjang. Kemudian yang keempat, NPWP-nya pengurus-pengurus itu dan apa namanya, penerbit bukti potong harus valid gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah semua field itu wajib diisi, nggak boleh ada yang merah. Kalau misalnya nggak ada angkanya, silahkan ditulis angka 0 seperti itu. Oke, mungkin ada yang belum apa namanya ya, belum tercover mungkin dari testmatch kalian yang ngikutin sampai akhir belum tercover, silahkan eh, tulis kolom komentar di bawah ya. Eh, Nanti siapa tahu kita bisa bantu jawab. Kalau nggak bisa, kita teruskan ke pemilik sistemnya harus gimana gitu ya. Jangan lupa untuk komen ya, komen, like-nya, like-nya jangan sampai ketinggalan, dan subscribe-nya kita tunggu ya. Sekian dari KPP Pratama Jakarta Menteng 3. Selamat beraktivitas kembali ya. Bye.